yang berbuat karena Allah pasti Allah terima. Tapi kalau berbuat bukan karena Allah, kita berbuat karena sesuatu yang lain, itu pasti Allah akan menolaknya. Haram Allah hujasadahu ala niran. Barang siapa senang dengan datang bulan Ramadan, haram. Kan hebat Islam. Belum kita puasa lagi, senang dengan datang Ramadan, Allah haramkan tubuh kita dimakan oleh api neraka. Mohon maaf, bukan saya angkat telur Pak Haji, juga ikut kita semuanya. Ini salah satu perbuatan yang senang dengan datang Ramadan. Tadi Bapak Ketua Aja Sepakat bilang, hari megang ada apa? Megang, itu terserah saya, nggak tahu. Tapi ingat, jadi memegang itu salah satu yang kita perlu petik. Senang kita dengan datang Ramadan, senang, nggak ada duit berutang. Bagaimana cara? Beli daging untuk anak untuk ambil puasa. Istilah sedikit, setiap bulan-bulan hari-hari besar dalam Islam itu sebenarnya punya hikmah. Di bulan Rabiul Awal sampai Jumadil Akhir, 4 bulan berturut-turut orang mengadakan ceramah atau dakwah dalam rangka memperingati lahirnya Muhammad Rasulullah SAW. Berikut kepada bulan Rajab juga orang mengadakan acara, yaitu menyambut memperingati Isra dan Mi'raj. Masuk bulan Nisfu Sya'ban kayak begini, di mana-mana orang berceramah, judulnya menyambut bulan suci Ramadan. Masuk bulan Ramadan, di mana-mana orang adakan ceramah, disebut dengan menyambut bulan memperingati nuzulul Quran. Masuk bulan Syawal, dibuat dakwah di mana-mana, itu judulnya halal bin halal. Sebenarnya itu hanya nama satu benda, tapi yang pada inti atau pada prinsip dasarnya, kalau boleh saya bilang, sebagai kayak mobil, bus, Pemto, Pelangi, Kurnia, Pusaka, Anugerah, itu nama daripada kesatuan. Tapi pada prinsip mobil itu, bus itu antar penumpang, Medan Ban Aceh Medan. Nama boleh apa saja, yang penting hakikat daripada pembicaraan suruh ma'ruf, cegah mungkar, itu yang hakikat pembicaraan. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, kenapa ada bulan suci Ramadan? Disebut bulan suci Ramadan. Sebenarnya bulan itu sama ke-12 bulan, sama. Kalau kita bilang bulan suci Ramadan, seolah-olah pandangan kita bulan ini tidak suci. Maka orang selalu bermohon dalam bahasa Acehnya, permohonan orang bermohon kepada Allah dengan syairnya, Nebri bumati ululam taat malam Jumat bulan puasa. Matikan aku di dalam taat malam Jumat bulan puasa. Itu selalu syair begitu terjadi. Matilah kita malam Jumat bulan puasa. Apa bilang orang? Bagus sekali Tengku Kasih meninggal malam Jumat bulan puasa. Jangan salah, yang bagus waktunya malam Jumat bulan puasa, waktunya yang mati itu bagus. Waktu mati bagus, yang mati itu bisa bagus. Kalau waktu sudah jelas bagus tuh, tapi yang mati itu bagus. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, mati di mana saja boleh, tapi kalau sempat kita mati di dalam malam Jumat bulan puasa, kalau kita beramal baik, itu aula fa'aula laka, baik di atas yang baik. Tapi kalau mati kita di bulan Jumat bulan puasa tidak apa-apa, ya tak sama. Jadi di sini pengertian orang salah. Pengertian bulan suci seolah-olah bulan yang suci, padahal bukan bulan yang suci. Kita disucikan di dalam bulan itu. Jadi kaum muslimin berbahagia, orang yang bagus mati, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalam dapat mengucap kalimat tauhid, dijamin Allah surga. Tapi untuk mendapatkan itu bagaimana? Inilah kita masuk dalam bulan suci Ramadan. Sebelum kita masuk dalam bulan suci Ramadan, dia 3 bulan punya rentetan, 1, 2, dan 3.
Dia berajab, Sya'ban dan Ramadan. Coba kita ambil sedikit pandangan Rajab. Apa yang dikerjakan di bulan Rajab? Di bulan Rajab kaum muslimin berbahagia sebelum Nabi Muhammad sholat, puasa, belum haji dan fitrah, belum melaksanakan rukun Islam. 13 tahun Nabi di Jabal Qubis ditanam ketauhidan kepada manusia. Tidak ada puasa dan sholat di sana. Kemudian sebelum Nabi berangkat berhadapan dengan Allah, dibedah dia punya dada, dibersihkan dia punya hati untuk menerima sholat, puasa, haji dan fitrah. Tapi saudara-saudara, ibu-ibu dan bapak-bapak, mohon maaf, kalau ada mendengar, kita dengar Isra dan Mi'raj Nabi dibedah hati oleh Allah, dibersihkan hati oleh Allah dengan sebabkan diaktikatkan, diyakinkan Muhammad itu kotor, itu murtad. Sebab dalam pandangan orang sekarang seolah-olah Nabi dibersihkan ada kotoran. Setidak-tidaknya ada bentuk apa, tempat darah kotor, tempatnya kotor di dalam hati Nabi. Nabi tidak kotor. Jadi kalau kita menganggap itu Muhammad dibedah dada, dibersihkan hati karena kotor atau ada tempat yang kotor, itu murtad. Sebab Nabi gak ada kotor. Patafahu kada'alata qauman iza jalasu indal wiladati sibiyada bimuhtadani. Waktu duduk bersamaan tinggi badan Nabi kita, waktu berlahir tak berselama, sudah berkatan semasa ada. Nabi waktu lahir tidak ada kotoran, lahir sudah berkatan. Bagaimana kita bisa mengatakan Nabi punya kotor? Apa juga yang ada pada Nabi? Uswatun hasanah, contoh kepada kita untuk Nabi Isra dan Mi'raj, menerima sholat, puasa, dan fitrah, untuk mendapat kepada bulan suci Ramadan. Kemudian di dalam bulan berikutnya kepada bulan nisfu Sya'ban. Karena ini perlu kita bicara sedikit ibu-ibu. Semoga jadi untuk pengalaman kita dan menambah ilmu dan kita bersama. Sebab kita orang Aceh ini memang kalau saya bilang, kalau masalah dakwah overdosis di Aceh, kurang di tempat lain. Kalau dakwah orang Aceh di sana overdosis, nggak cukup guru, nggak cukup ustaz. Tapi orang datang sekarang nggak rame-rame lagi sekarang. Kalau dulu Aceh megah Aceh, kalau megah keluar dia, di dalam nggak ada megah. Orang Aceh megah orang Aceh di luar. Contoh sekarang Jakarta, Surya Palu, orang Aceh. Dulu ada satu cerita, tayata enggak, saya pun kurang tahu, orang sedang cerita orang. Ada satu orang pergi merantau ke Amerika, orang Trinidad. Sampai sana dia menjadi bintang film Amerika, film koboi. Dia di Trinidad, nama dia Saleh, nama ayah Beransah. Sampai ke Amerika jadi bintang film, nggak tahu orang Amerika Saleh Beransah. Di balik di sana Charles Bronson, tak gitu, nggak tahu saya. Tapi orang Aceh maksudnya kalau keluar besar-besar semua, hebat-hebat. Charles Bronson, entah ya orang Aceh itu nggak tahu. Kemudian P. Ramli ke Malaysia, itu Pulau Pinang. Menurut kabar orang, P. Ramli tinggalnya di Sungai Palu Pinang. Dia merantau ke Malaysia, dia tetapkan di sana, diberikan nama Palu Pinang. Sekarang diberikan Pulau Pinang. Itu entah ya kayak gitu, nggak tahu juga ya. Yang penting ini kan apa kita bilang sesuai dengan apa Pak Pandam ceritakan tadi. Ini kan cerita namanya kan, tayang-tayang nggak tahu. Jadi karena setiap ada kejadian, setiap ada peristiwa, ada nama, ada kejadian. Mohon maaf kalau ya tersebut nama Padang Tiji. Padang Tiji di sana orang jual lembu. Orang dulu kan bawa lembu pakai kaki, bukan pakai mobil. Di sana adalah lembu, orang kita Padang nggak laku. Udah jam 5 bawa pulang, ditarik sama anak-anak. Orang Padang belakang, dihalunya, tariklah bakareh. Tarik bakareh bahasa Padang, tarik berdega, tarik yang kuat. Jadi anak-anak nggak tahu tariklah bakareh, nggak tahu dia. Campak tali belakang, datang ke tali dibuka, datang ke belakang, ditariklah kere lembu itu, disepaklah orang Padang sana, tejinglah. Maka dibilang Padang Tiji, Padang sepak lembu. Nah itu nggak tahu, tak benar nggak salah, nggak tahu saya. Itu cerita kita bilang. Cerita ada yang bisa melepaskan diri, ini yang betul. Satu cerita. Waktu saya bikin pabrik, bikin per motor di Medan di Sukarame tahun 60-an, saya pernah kerja di Sukarame 125 rupiah dari satu hari buat per motor. Jadi di sana masih ada kalau stasiun PM toh di Jalan Jamparis. Kalau nasional di sana juga ada juga di Bengkalis.
Jadi habis itu waktu itu kalau orang Aceh masuk Medan terus ditutup pintu, nggak bisa keluar lagi, udah jam 4 jam 3 bisa keluar lagi, dicopet, dipotong korek lah sama orang ini kan. Jadi habis itu orang tuh keluar 2 orang, nggak percaya, apa sama nggak dengan Aceh, orang lagi. Begitu keluar orang motor kan datang paksa ditutup pintu, keluar lah, ambil becak, naik becak. Begitu dia sampai ke becak, di belakang ada 10 becak lagi. Sampai di pertengahan jalan tahu kemana tuh nggak tahu lah. Mau rampok rencana orang ini berdua, mau dirampok sama tukang becak. Orang ini berdua hadapan satu ke sana, hadapan satu kemari. Udah apa namanya itu, udah balik belakang orang becak sudah keliling. Nama orang Aceh itu orang lain namanya Bang Ali. Di antara kalian ini siapa yang satu anak kris maju kemari? Bahasa Aceh satu anak kris kan orang Tegal, orang Batak nggak tahu satu anak kris. Pengertian orang Batak ada yang bawa kris, berarti kebal orang ini, nggak jadi dirampok. Kan bagus juga tuh. Orang Batak gitu nggak yang bawa kris, ini kebal, nggak usah dirampok. Padahal maksudnya ada bulan Sa'ban ini tanggal 15 kemarin. Tanggal 15 kemarin kita ditentukan muslim, mukmin atau tidak mukmin. Karena setiap nisfu Sa'ban diangkat amal kita ke langit, di sana dicatat bagus atau tidak, muslim, mukmin atau tidak mukmin. Kita doakan semua yang kemari catatan mukmin. Kalau sudah catatan tidak mukmin, puasa ke depan pun tidak ada terima. Kita nggak tahu, wallahu a'lam bishawab. Tapi Allah memberikan kepada kita yang terbaik. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, ibadat yang kita lakukan begitu pagi hari 15 sudah tutup, masuk pada 16 sudah buku baru putih kembali. Inilah yang kita isi ke depan. Jadi sebelum kita masuk dalam nisfu Sa'ban, dalam bulan Ramadan, 19 Ramadan, yang suci bukan bulan, yang suci kita. Maka kaum muslimin yang berbahagia, kita selalu saya bilang, kita kadang-kadang berbuat tidak tahu apa yang kita lakukan itu. Misalnya orang wirid di menasah, subhanallah, 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 maha suci Allah yang kita bilang. Kalau tidak pun kita bilang subhanallah, masya Allah, Allah tetap suci. Apa yang kita bilang seluruh dunia subhanallah waktu maghrib atau subuh? Tarik kepada diri, subhanallah, maha suci Allah. Sebelum kita mengatakan dia maha suci, sucikan kita dulu yang mengatakan itu. Suci lidah, suci hati, suci perut, baru boleh kita ucapkan subhanallah. Tapi kalau yang mengucapkan subhanallah lidah dusta, hati busuk, perut juga lebih-lebih, kayak mana tuh ceritanya? Sama dengan kita tulis Al-Quran di kulit babi, bukan Quran tidak betul, tempat tidak cocok. Jadi untuk mendapat bulan suci, bukan bulan yang suci, dalam bulan itu kita disucikan Allah, sucikan hati dan lidah, maka dijaga untuk keselamatan.